Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Nailawati dari SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Galuh Ciamis. Berikut ini adalah praktik pembelajaran ke-1 yang saya laksanakan di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya dengan materi teks narasi cerita imajinasi untuk kelas 7 semester 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. KM-nya siapa? Alif ya, silakan Alif dipimpin dulu doanya. Doanya di dalam hati saja ya. Dan semuanya berdoa dengan khusyuk. Silakan Alif dipimpin. Berdoa mulai. Ya. Oke. Untuk hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kita sudah membahas mengenai teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Sudah dengar ya, Alif ya. Apa Alif? Teks yang menggambarkan suatu objek. Teks yang menggambarkan suatu objek, betul ya. Kemudian ada yang tahu contohnya yang bagaimana? Ya, Winsa, silakan. Iya, pintar ya, betul. Sekarang silakan kalian amati dulu video mengenai cerita imajinasi ya. Kalian amati. Pernahkah kalian membaca atau menonton cerita imajinasi? Nah, Apa contohnya? ini Bombong, Doraemon, Laptop, Doraemon, ya, apa tadi? Apa tadi? Banyak ya, banyak sekali film-film yang isinya berupa cerita imajinasi. Nah, apa manfaat kita mempelajari teks cerita imajinasi? Dalam cerita imajinasi itu kan pasti ada masalah ya, ada konflik yang dihadapi oleh tokohnya. Nah, di sana penulis memberikan pesan kepada pembacanya atau penontonnya bahwa ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi memberikan pelajaran bagi pembacanya. Dasar dengan nomor 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Ya, ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita imajinasi, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik atau kalian mampu menguraikan unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi dengan tepat. Ya,
Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk kelas ini ya. Jadi sudah diberikan kelompoknya. Ada 6 kelompok. Setiap kelompok ada yang beranggotakan 5 orang, ada yang beranggotakan 6 orang. Sudah dibaca ini? Sudah ada nama kalian? Sudah. Sekarang silakan duduk berkelompok. Kelompok ini. Sekarang silakan kalian amati dulu video mengenai cerita imajinasi ya. Kalian amati. Unsur teks cerita fantasi atau cerita imajinasi. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Yang pertama ada Tema. tema itu apa? Tema itu adalah topik yang ide ceritanya tentang apa? Gitu ya. Apa nih yang menginspirasi kalian? Itu adalah tema. Ya, kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Kalau tokoh tahu? Tahu. Apa itu tokoh? Pemeran. Ada lagi karakter. Jadi tokoh itu adalah yang menjadi pusat ceritanya. Ya, tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita tersebut. Setiap tokoh punya karakter, punya watak, ya, punya sifat tersendiri. Itu istilahnya adalah penokoh. Nah, sekarang silakan kalian amati kembali videonya, ya. Kemudian nanti kalian buatkan 5 buah pertanyaan. Setiap kelompok membuat 5 buah pertanyaan yang ditulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Ya, soalnya ditulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Soalnya saja. Silakan. Nah, nanti kita akan bermain ekreng. Contohnya silakan diperhatikan dulu. Nanti kelompok mana yang bisa menjawab 5 pertanyaan dengan jawaban yang tepat, maka kelompok tersebut bisa menunjuk kelompok yang kalah untuk berpresentasi. Pertanyaannya silakan tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di dinding bagian depan.
sudut pandang, akan menambahkan video. Cerita imajinasi. Ada sudut pandang orang ketiga. Coba Fauzi, unsur-unsur teks cerita imajinasi itu ada apa saja? Ada 6. Ada 6, apa saja? Tema, penokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang. Iya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menceritakan kembali cerita imajinasi. Ya, seperti itu. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian praktik pembelajaran ke-1 yang saya laksanakan. Terima kasih.